Di balik gelap ada kebenaran yang tak terungkap. Selamat datang di ruang tak terlihat. Guys, maaf ya konten kali ini panas. Cuaca panas banget sampai keringetan nih. Oke, langsung aja kita mulai. Judul kali ini adalah mudik malam dapat tebengan gak diundang. Kalian tim mudik siang atau tim mudik malam nih? Kalau gue sih kayaknya abis cerita ini bakal mikir 2 kali buat mudik malam ya, karena ada satu kejadian yang bikin gue merinding sampai sekarang. Kejadiannya real, teman gue yang ngalamin sendiri. Nih, siapin cemilan, jangan lupa lampu kamar dicek dulu. Takutnya ada yang ikut dengerin bareng tanpa kalian sadari. Jadi gini, tahun lalu temen gue, kita panggil aja namanya Budi, mudik ke kampung halaman. Karena jalanan siang macet parah, keluarganya mutusin buat berangkat tengah malam. Katanya biar cepet sampai, tapi ternyata ada yang ikut nebeng selama di perjalanan. Awal perjalanan masih normal, jalanan sepi, lagu-lagu nostalgia lebaran muter di radio. Bapaknya nyetir sambil sesekali ngobrol. Budi duduk di belakang sebelah adiknya yang udah tidur pulas. Tapi pas masuk jalan alternatif yang gelap, mulai ada hal aneh. Budi tiba-tiba nengok ke belakang dan nanya, "Itu siapa yang duduk di belakang?" Siapa yang duduk di belakang? Budi langsung kaget dong, karena yang dia tahu cuman ada dia sama adiknya di bangku belakang. Dia ngintip ke kaca spion dan astagfirullah, ada orang lain di pojokan bangku belakang. Mukanya pucat, rambutnya panjang, basah, kayak abis kehujanan. Dia diam, tapi senyum. Bapak Budi langsung ngerem mendadak saking paniknya. Bapaknya sampai hampir nabrak trotoar. "Kamu kenapa sih, Di?" Bapaknya nanya bingung. Tapi pas mereka semua nengok ke belakang, kosong. Gak ada siapa-siapa. Ya udah, mereka coba positive thinking, lanjut jalan lagi. Tapi kejadian aneh belum selesai. Ibu Budi tiba-tiba ngomong lagi, "Tadi kita jemput siapa sih? Kok nggak ada yang ngomong dari tadi?" Budi langsung mau nangis. Ini ibunya kenapa sih? Bapaknya diam aja, cuma mulai baca doa pelan-pelan. Dan di detik itu juga tiba-tiba ada bau busuk banget di dalam mobil. Bukan kayak sampah, bukan kayak bangkai ayam. Ini bau yang bikin lo tahu ada sesuatu yang nggak beres di sini. Dalam kepanikan, Budi nyeletuk, "Bu, kira-kira dia mau ikut sampai mana sih?" Dan ibunya menjawab dengan santai banget. Katanya sampai kampung, tapi bisa turun kalau kita berhenti di jembatan dekat pohon besar. Hah? Kok bisa tahu? Mereka akhirnya sampai di jembatan tua yang dimaksud. Bapaknya berhenti sebentar, semua diam. Bahkan suara jangkrik pun kayak nggak ada. Dan tiba-tiba mobil mereka bergoyang pelan, kayak ada yang turun. Udara yang tadinya berat jadi lebih ringan. Bau busuknya pun ikut serta hilang. Tanpa pikir panjang, bapaknya langsung tancap gas. Gak ada yang berani nengok ke belakang. Gak ada yang ngomong sampai akhirnya sampai rumah nenek di kampung. Nah guys, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran kalau mudik malam jangan asal berhenti. Jangan asal nebengin orang. Dan yang paling penting, kalau tiba-tiba bisa ngobrol sama yang gak kelihatan, mending pura-pura tidur aja. Tapi serius, kalau kalian mengalami kejadian kayak gini, bakal gimana? Gue sih udah pura-pura jadi kursi belakang aja, diem, gak gerak.